Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thanks and praise Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us some mercy and blessing, so we can gather in this class without any trouble and with the good condition and happy situation. Okay, secondly, salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has guided us from the darkness and to the light. Okay, good afternoon everyone. Okay, so in this occasion, me with my brother want to explain we project that presentation task 3 about the Superlab OSPF. But before we start, we want to introduce myself. Okay, for me, let me introduce myself. My name is Ain Rashid, and my brother. And my name is Muhammad Akram. Okay, so let's start the presentation. Okay, for the first, there is the first question. How long have we been working on this project? Okay, we do this project around 3 days. 3 days we do this project. And then the next question, for progress this project, alhamdulillah we already done ya all 100%, alhamdulillah. Okay, the next. Okay, for the obstacle or struggle, yeah, there is ya. Like yesterday, always 2 times ya. 3 times. 3 times we waktu saya mengalami. Phone. Yeah, we found the struggle ya, like all of the configuration is lost, and then okay, maybe okay. For the problem such as the configuration to research, then we reconfiguration again. Maybe that's the trouble you feel when working on the OSPF Superlab. Maybe that's my struggle. Okay, for the next is material on the topology. Okay, this is my material. There is 11 material. Okay, for the first, there is virtualing, and then there are tunnel, redistribute connected, redistribute ARP, AGRP, then VRF light, ether channel, VLAN, authentication, MD5, and authentication plain text, and last, redistribute default. Okay, next. Okay, for now I want show to you my proof on off concept. Okay, this is my proof on concept, and this is the kata pengantar. Okay, next. And then this is the table of content. There is kata pengantar, and then we see about the project, pathology, introduction, service, and proof of the result. Okay, next. Okay, for the first about the project, like I said before, for the project, alhamdulillah, we have completed 100% of this project around 3 days. And while we were working on this task, we did encounter several problems such as the configuration to research. Then we reconfigured the configuration. Okay, maybe that's the trouble you feel when working on the OSPF Superlab. Okay, but we are still trying to complete this task on time, alhamdulillah.
even our target at the beginning was to be able to be the first the completed this task. Thank God we have completed 100% of this task on time. Alhamdulillah. Then next. Okay guys, maybe this is this is with topology. Oke guys, jadi ini adalah topologi dari kami. Di sini akan menjelaskan terlebih dahulu topologinya. Jadi kita ada suatu perusahaan IT terbesar nomor 3 di Indonesia. Nah, nama dari company tersebut adalah PT IT Security Engineer Indonesia yang berlokasi di Jalan Garuda nomor 29C Gunung Sahari, Selatan, Kecamatan Kebayoran, Kota Jakarta Pusat. Nah, daerah khusus ibu kota Jakarta ini, ini ada kode ininya, posnya, yang dimana perusahaan kita ini memiliki 10 cabang yang tersebar di daerah 11 cabang di daerah DKI Jakarta, yaitu daerahnya ada di Cikini, Tanah Abang, Jakarta Kota, Pasar Senen, Sudirman, Kebayoran Lama, Bekasi, Cakung, Kelapa Gading, Matraman, dan yang satu lagi lupa. Nah, yang untuk pusatnya itu berada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Oke, ini topologi dari kita yang kita buat. Bisa lihat, nah ini sangat simpel sekali topologinya. Oke, next. Oke, ini ada beberapa instruksi yang kita buat. Yang pertama yaitu mengkonfigurasi address sesuai topologi. Lalu yang kedua mengadvertise KJRT dan KRT. Lalu memasang IP loopback di setiap router dan juga memasang router ID setiap router. Lalu selanjutnya ada perintah selain daerah CRF harus bisa ping antar router. Lalu memasang authentication MD5 and the plain text yang telah ditentukan. Next is memasang VLAN, and then memasang ether channel, distribute connected, and then there is dua lagi pastikan area yang tidak terhubung langsung ke area backbone bisa saling terhubung menggunakan virtualing dan juga GRT tunnel. Jadi kita menggunakan dua, yang bagian atas tadi itu menggunakan virtualing yang atas menggunakan virtualing dan yang bawah itu kita menggunakan tunnel. Dan selanjutnya itu harus bisa ping area VRF cabang 1 dan juga cabang 3. Lalu kita akan mengecek VLAN, lalu cek ether channel, dan cek authentication MD5 dan plain text yang sudah dipasang. Oke, selanjutnya yaitu pastikan setiap cabang bisa saling ping. Namun nanti ada beberapa trouble ya yang tidak bisa diping. Oke, yang lalu selanjutnya ada advertise IP yang belum di-advertise kemanapun, di-advertise ke OSPF menggunakan redistribute report route yang 17 sama cuma menggunakan di redistribute connector. Oke, next. Oke teman-teman, ini service yang kita gunakan pada topologi perusahaan kami. Yang pertama yaitu ada virtualing, GRT tunnel, redistribute, dan yang seperti saya beritahu ya sebelumnya. Oke, next. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan proof of the result. Oke, yang pertama kita akan mengecek virtualing ya. Yang satu service yang kita jalankan yaitu virtualing. Caranya yaitu komennya hanya di saluran section OSPF. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, pada router 1 cabang 1 ini kita memasang area virtualing. Terus selanjutnya ini cabang 2 ini sama ya, memasang virtualing juga. Ini
router 1 cabang 3, dan cabang 4 sampai cabang 4. Oke. Jelas itu di router 1 cabang 5. Ini ya konfigurasinya. Lihat. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengecek konfigurasi service yang kita jalankan, yaitu melihat dulu tunnel ya ke dalam SPF. Caranya sangat mudah, tinggal memasukkan komen do show oriented brief seperti di bawah ini. Oke, kalian bisa lihat ini topologinya di bagian yang sana tuh bawah ya, bawah yang kita pasang menggunakan tunnel. Nah, ini mungkin untuk busau ini ya konfigurasinya. Ini untuk 1 cabang 6. Nah, ini sama juga ya. Dulu next. Nah, ini sudah terpasang semua. Next. Oke, selanjutnya kita akan mengecek service yang kita jalankan, yaitu redistribute connected. So now we check on the router 3 ya. For the tutorial is easy, just type comment busau IP route seperti contoh di bawah ini. Next. Nah, ini ya kita sudah redistribute ya connected. Bisa lihat. Oke, next. Dan selanjutnya ini ada redistribute IRP yang kita pasang juga. Untuk mengeceknya itu komennya kalian udah pada tahu, yaitu busau IP route ya, sangat mudah. Dan ini untuk konfigurasi IRP nya kita menggunakan network 100 ya. Oke. Ya, next. Oh iya. Next, we want to check the redistribute EGRP. Oke, kita akan mengecek di salah satu router pada router 6 cabang 6 ya. Caranya masih sama untuk komennya, yaitu busau IP route. Oke. Scroll. Ini ini ya yang tadi kan RIP networknya yang kita pasang 100, untuk EGRP kita pasang 200. Nah, ini sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya ada redistribute default code. Nah, kita akan mengecek pada router 1 cabang 9. Kita langsung aja mengecek, caranya sama komennya busau IP route ya, seperti di bawah ini. Nah, ini kita sudah ada redistribute ya default route-nya. Ini seperti ini. Oke, next. Oke, dan dari VRF Lite kita pasang juga pada router nah, cek caranya itu busau VRF. Nah, ini kalian bisa lihat teman-teman, ada kita masukkan cabang 1 namanya, dan juga cabang 3. Oke, yang terakhir belum yang terakhir ya. Ini masih ada ether channel yang kita pasang juga. Ini kita mengeceknya pada switch ya. Kita juga masang ether channel. Caranya itu busau ether channel port channel. Seperti contoh di bawah ini. Seperti ini yang kita konfigurasikan. Yang mana ya? Ini ya. Oh ya, yang ini ya. Ini kita sudah statusnya sudah aktif ya. Oke. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada VLAN. Kita juga memasang VLAN ya pada sisi bagian kanan. Untuk komen ini kita menggunakan busau VLAN brief pada switch ya. Kita lihat kita memasang VLAN 10 dan juga VLAN 20. Untuk VLAN 10 nya kita di PC 1 namanya itu admin 1, yang VLAN 20 kita PC 2 admin 2. Oke, yang terakhir yaitu ada authentication. So kita memasang 2 authentication ya pada OSPF yang kita sudah pelajari. Yang pertama itu ada authentication MD5 dan juga plain text. Oke, untuk pengecekannya yang MD5 itu kita busau IP OSPF INT Ethernet 1/1 include ya.
ya Bluezone. Nah ini kalian bisa lihat sudah berhasil kita pasang ya. Ini pada router 1 cabang 5 dan ini pada router 2 cabang 5. Ini menggunakan MD5. Lalu selanjutnya kita juga menggunakan yang terakhir itu plain text polygon. Nah ini sama ya caranya bisa itu spek 0/2. Nah, ini kita sudah terpasang untuk authentication plain text. Oke, back to presentation PPT. Okay guys, maybe that's all for Uli. The next presentation will be delivered by Akrom. Okay, for Akrom, time is yours. Ya, mungkin yang terakhir saya akan hanya menjelaskan tentang topologinya. Nah, yang pastinya tuh saya menjelaskannya dalam pinetnya langsung gitu, dalam topologinya. Oke. Langsung kita Gitu. Nah, jadi sama aja ya, di dalam pinet sini dalam topologi kami ada interupsi, ada status yang ada yang tadi udah dijelasin sama si teman saya yang ini. Nah, jadi topologinya gini, ada satu router yang mana dia letaknya di pusat di tengah gitu, tengah bagian atas. Dan kemudian ini yang masing-masing cabang ini dia kan ada 4 cabang yang terkoneksi langsung ke area 0 ini. Jadi yang pertama tuh arahnya ke kiri, dan kemudian yang kedua arahnya ke kanan, kemudian yang dua lagi itu arahnya ke bawah sini. Jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini dia area yang nggak langsung connect ke area 0 tuh menggunakan virtual link. Nah, kemudian yang di bawah ini, yang dua area yang terpisah ini, atau banyak area yang terpisah ini, itu menggunakan namanya Gear Eternal. Jadi dia koneksinya menggunakan Gear Eternal. Kemudian buat yang cabang di Tanah Abang, kemudian yang cabang yang di Kebayoran Lama itu dikasih namanya VRF cabang 1. Jadi dia beda sendiri. Kemudian yang sebelah kanan juga dia dikasih VRF. Jadi PC yang ada di VRF cabang 1 VRF ini itu nggak bisa ngeping ke VRF yang sebelah kanan sini. Coba aja gitu. Semua yang atas ini, yang atas ini. Jadi kita akan melihatkan pada teman-teman bawah PC ini nggak bisa ngeping ke PC yang ada di VRF sebelah kanan ini gitu. Jadi udah terpisah kan, tapi dia bisa ngeping ke IP si router pusat ini yang ngarah ke cabang, yang ngarah ke area dia gitu. Nah, buat switch yang ini tuh kita pakai Ether channel, dan buat yang switch yang di sini tuh dia pakai VLAN. Jadi buat yang ke PC 1 digunakan VLAN 10, kemudian yang buat PC kedua tuh menggunakan VLAN 20. Tapi antara VLAN 10 dan VLAN 20 nih dia tetap bisa saling ngeping, soalnya udah dipasang VLAN-nya juga di router juga. Coba cek ke PC 1. Ya, IP yang PC 1. Nah, coba kita ngeping ke 30.6 ya.
dia nggak bakal bisa ngeping ke sebelahnya, soalnya dia terpisah antara yang sebelah kiri itu menggunakan VRF lain dan sebelah kanan itu menggunakan VRF lain. Tapi ketika kita nyoba ke ping ke IP yang ada di sini itu bisa yang se VRF gitu. Coba ping ke 3.3. 3.3. Nah, dia bisa. Kalau kita ngepin ke IP yang ada di router pusat ini, yang arah ke yang interface-nya tuh dikasih VRF buat router atau cabang yang ada di sini, tuh dia tetap bisa ngepin ke 1.1 gitu. Nah, tetap bisa. Kan tapi buat ke 4.1 yang VRF-nya ngarah ke sana, itu tetap nggak bisa, soalnya udah beda VRF-nya. Nah, dia udah nggak. Nah, dia nggak bisa kan, soalnya VRF-nya udah beda gitu. Nah, kemudian ini ngeping ke sini bisa, dan ini juga ngeping ke VRF-nya gitu bisa juga gitu. Jadi intinya yang cabang-cabang yang ada di atas ini itu udah berhasil. Nah, bedanya yang di bawah ini dia nggak menggunakan VRF, jadi dari cabang yang ada di sebelah kiri ini dia tuh bisa ngeping ke PC yang terletak di cabang yang bagian kanannya sini. Coba yang atas masih dulu di router. Kita akan nyoba ngeping dari PC yang ada di cabang sini itu, cabang Matraman, ngeping ke PC yang ada di cabang Cakung. Ini gimana? Dari PC sini. Oh, 10.2. Kita ngeping ke IP PC yang sebelah sini. Nah, coba lihat bisa foto yang di sini. Emang prosesnya lama ya kalau HPSC, jadi kita nunggu updateannya dulu, karena kita habis kita matiin gitu device-nya. Coba dari coba ping lagi dari PC. Nah, dia udah bisa, soalnya device yang kita setting OSPF atau emang Cisco tuh dia nunggu updatean dulu kan, jadi harus tunggu updatean dulu, setelah dinyalain baru dia bisa connect lagi, saling connect lagi. Mungkin bisa dipahami ya buat topologi saya di sini. Ada yang mau ditanya enggak? Any question? At least one question for one team. For example, Team Hanif have one question, Team Falan have one question, and also Team Fadel too. Oh, any question? Okay. Okay, for me first. Can you open the what is the PPT? And then go to material, all of material. Wait.
with RIP. Okay, so the result of number 3 until 5. Nah, buat ready reboot connected dulu ya. Yang ini nyalain dulu ya. Ready reboot connected kan dia From? fungsinya. Release word connected from? Dari mana release reboot connectednya? Oh, dari sini ready connected. Okay, you can check. Mau dicek dulu. Yeah, sure. Nah, ada ini kan IP-nya 40.30.40.30. Ada dua IP yang di advertise ke redistribute connected. Jadi kalau kita ngecek di router lainnya gitu, itu bakal muncul si IP yang tadi kita redistribute connected. Jadi IP yang nggak masuk, yang nggak di advertise ke loopback itu karena kita setting di OSPF-nya itu router redistribute connected, jadi semua IP yang belum di redistribute itu bakal masuk juga, tapi sebagai protokol lain gitu, bukan sebagai OSPF. Okay, next. Itu redistribute AJF gitu. Cek di sini aja. Nah, buat yang EJRP kan IP-nya 200.200.200. Nah, ini udah ada yang buat yang EJRP-nya, buat yang RFP-nya. Nah, buat yang RFP-nya ini 100. Jadi udah ada juga. Okay, enough. And then next, why about the authentication? Where you put it? Oh. Buat autentikasi kita ada dua. Buat yang plain text tuh dari router 1 cabang 2 dipasangnya interface yang terhubung ke router 2 cabang 2. Kemudian yang buat autentikasi MD5 tuh yang di sini. Aku cek aja. Router 1 cabang 2. Nah, ini buat yang MD5 udah ada juga, buat yang interface 0C1 tadi. Okay. Itu buat cek yang plain text. Okay. Buat MD5. Enough. Question for the other? Any question? Question. Please give your friend question. Kenapa autentikasinya dipasang di cabang Kemayoran? Sudirman. Ini. Di situ kan autentikasinya? Ya, autentikasinya ada dua, satu di sini, satu di sini. Kenapa dipasang di oh iya. Kenapa nggak dipasang di pusat? Di pusat. Ya, karena saya maunya masang di sini. Gitu. Masang di router sini. Sebenarnya bisa kok dipasang di pusat, cuma saya pasang buat di sini aja.
kan ada banyak cabang kan ini. Nah, ada empat interface yang connect langsung ke area 0. Nah, kami mau buat dua interface tersebut yang connect ke area dia sendiri, area pusat ini atau router pusat ini, dia masuk VRF biar dia nggak bisa saling ping. Kemudian dua laginya itu emang kita sengaja kita nggak pakai VRF, jadi kita mau ngebuktiin gitu dari cabang yang sini itu yang bawah kiri dan cabang kanan itu fungsinya bisa saling connect gitu. Jadi emang fungsinya emang gitu, biar kita kasih VRF biar tidak bisa saling connect, kemudian kita nggak kasih VRF biar bisa saling connect. Wah, kalau ditaruh VRF yang apa yang dua ke bawah itu kan di router pusatnya, yang dua ke bawah nih yang Berarti ada 4 VRF. itu protokolnya masuk apa enggak? Yang lain. Kalau kita ngecek di sini itu masuk, tapi kita ngeceknya harus VRF. Cuma buat apa? Dia masuknya buat ke dia masuknya cuma di router pusat doang. Jadi selain VRF lain dia nggak bakal masuk protokolnya. Jadi protokolnya yang bisa lihat udah yang ditetapin VRF nya, yang sisa VRF. Teknologi ini bisa digunakan dalam situasi kayak beneran. Ya misalnya kan ada satu perusahaan, nah ini udah ada namanya kan PT IT Security Engineer Indonesia. Nah saya pusatnya di sini gitu, ada satu perusahaan. Nah dia punya banyak cabang gitu. Nah ini router-router yang maksudnya di sini tuh dia tuh yang connect ke cabang lain gitu, yang ada di antara dua cabang. Dia connect ke cabang lain dan connect ke cabangnya dia sendiri. Kalau buat nambah laptop nggak kuat, ini aja tadi dimati-matiin. Nggak kuat. Ramyak. Standar. That's all for us, me and Arko. Thank you very much for your attention. And as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.